Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa amma wala wa la khawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pemirsa, kita berjumpa lagi Ini sudah sangat lama. yang sangat lama tidak jumpa. Saya sudah cukup lama vakum dari Ya, dunia perhidupan. di channel Cahaya Putra Mandiri tentunya. Untuk para sahabat semuanya, pemirsa semuanya dimanapun berada, semoga Anda pada saat ini selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya sekeluarga lah ya, dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani. Mungkin memang kita lama jarang nongol ini bersama Gus Firman. Gimana Mas Firman? Kabarnya lama tidak jumpa ini. Kabarnya alhamdulillah cukup baik hari ini. Yang kemarin-kemarin pernah sakit ya. Ya bisa dikatakan beberapa hari, dan sekarang mulai lagi untuk muncul di layar HP Anda. Sudah pulih. Sudah mulai pulih, sudah mulai agak semangat lagi untuk bisa dikatakan memberi informasi edukasi kan, dari apa itu, tentang mediumisasi, dari sedikit tentang kegaiban. Dan konten kali ini pemirsa, banyak yang dimana di sosial media Iya, lagi rame-ramenya viral tentang santet, tentang nantang santet, begitu arogannya gitu. Jadi untuk membuktikan, untuk menyatet siapa itu, banyak kok orang banyak ya, seperti itu. Sebetulnya nanti kita untuk seperti apa tuh kinerjanya santet itu, kalau memang benar ada itu seperti apa dan sebagainya. Nanti saya coba hadirkan salah satu gaib, memang yang dia menumpangi atau si santet sendiri tidak tahu nanti yang dihadirkan siapa, untuk bisa berdialog ke sini. Jadi nanti seperti biasa lewat mediumisasi, nanti masuk jasadnya Mas Firman untuk saya ajak dialog. Semoga nanti mediumisasi kan diberikan izin dan diberikan kelancaran. Seperti itu kurang lebihnya ya Mas Firman. Soalnya viral banget, termasuk di YouTube, di TikTok itu banyak yang nantang santet seperti kasih hadiah apa itu, kemarin ada yang mobil. Uang 1 M. Iya, kalau yang satunya yang dari itu kan sudah sangat lama kan. Ada yang menantang sampai tahun berapa itu katanya belum kena santet sama sekali. Jadi dengan pembuktian yang ingin dia ketahui atau gimana Mas Wan, kalau menurut Anda sendiri? Ya, dia ingin membuktikan istilahnya benarannya ya kan, mungkin dari kepercayaannya orang-orang juga kan. Ada yang untuk membuktikan bahwa santet itu tidak ada ya, seperti itu. Atau mungkin juga bisa dikatakan Indonesia itu jangan terlalu mengacu kepada hal-hal mistis ya, terlalu lekat seperti itu juga ada. Ada yang memang sengaja untuk kesombongannya juga ada, macam-macam. Mungkin sapa-sapa dulu untuk para semua sahabat. Ya, para sahabat semuanya yang sangat lama kita belum pernah menyapa-nyapa sampai hari ini, sampai detik ini. Buat para subscriber mulai dari Pulau Jawa, terutama dari Kalimantan, alhamdulillah, dari bimbingan melalui saya banyak alhamdulillah, yang dari Sumatera, dari Jawa, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Papua, juga subscriber juga dari luar negeri seperti Malaysia, Brunei, seperti Taiwan, Hong Kong, Singapura itu yang belum ada, ASEAN, Thailand, Vietnam itu belum ada ya. Yang dari 11 tuh. Itu kan semuanya juga ASEAN. Taiwan, Singapura dengan ASEAN semuanya.
yaitu yang di dekat ASEAN, maksudnya masih daerah ASEAN seperti Filipina, Vietnam, Thailand itu subscribernya belum ada ya. Oh, belum ada. Kayaknya belum ada. Malah yang jauh-jauh seperti Iran, Dubai ya negeri Arab lah, negeri Timur Tengah itu yang banyak juga. Tak lupa sebelumnya untuk para pemirsa, semoga Anda yang melihat tayangan ini, semoga semuanya diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan mungkin ada hajat-hajatnya belum dikabulkan, segera dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diinginkan, mungkin yang dibutuhkan sekali oleh para Anda semuanya, terutama sekarang ini lagi musim balak. Penyakitnya Masya Allah banyak sekali, banyak orang sakit ya. Banyak orang sakit, panas, sakit ya macam-macam tuh ini lagi turunnya balaknya. Kemarin mulai Rabu Wekasan itu ya, sekarang agak gencar-gencarnya penyakit menyeluruh juga karena cuaca juga tidak menentu lah. Iya, sekarang kita ada yang panas, ada yang seketika hujan deras ya. Tidak bisa diprediksi soalnya. Mana cukup sekian mungkin. Nah, ini kita langsung coba hadirkan salah satu sosok gaib. Tidak tahu nanti yang dihadirkan siapa. Kita mengajak ngobrol, dialog santai tentang sandat. Nah, ini banyak yang bertanya-tanya dan viral banget di sosial media. Silakan Mas Firman, persiapkan. Sebelumnya seperti biasa saya protek untuk punya Mas Firman sejenak, supaya tidak ada penyusup. Oh, ya, Masya Allah. Bersihkan semuanya yang masih akan kita Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, bersihkan semuanya energi bisa negatif yang masih akan, bersihkan semuanya seluruh penyusup jin siluman syaitan, bersihkan. Sallallahu alaihi wasallam. Semua keluar. Assalamualaikum. 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 Sang yang luar biasa, bertanya, ketika berserah 907 tiga Indonesia selesai. Jika ada kiriman atau serangan dari siluman dengan izin beliau sang yang luar biasa, kembalikan seluruh kiriman 500 juta kali lipat sampai aktif. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Bismillah. Ya Allah. Salah satu sosok yang sallallahu alaihi wasallam. Sinkron sallallahu alaihi Muhammad. Otomatis bisa bicara bahasa manusia, bahasa Indonesia dengan jelas. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dari golongan satu sambung, lidahnya otomatis tersambung dengan izin beliau sang yang nur jahannam tersambung dengan lidah jasad tersambung, bisa bicara bahasa manusia dengan jelas. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Sinkronkan, bantu sinkronkan. Dari golongan apa yang masuk dalam jasad ini yang berhadapan dengan saya? Siluman. Ya. Ini yang masuk berapa ini? Banyak sekali. Berapa total? Ribuan. Ini dihadirkan dari mana ada? Saya asli dari sini. Dari mana? Dari Pulau Jawa. Masih dari Jawa. Ya. Numpang ngobrol sebentar sama saya.
Ada apa memanggil saya? Saya hadirkan Anda untuk berbincang-bincang sebentar. Silakan duduk. Monggo duduk, Mbah. Kan dari Jawa, monggo silakan. Anda ngopi? Ya. Saya tidak butuh itu. Apa? Makan saya telah. Ada di sini kan tamu? Iya. Saya hadirkan ke sini. Ini saya menghadirkan. Ini banyak atau maraknya yang membicarakan tentang santet, Mbah. Apa Anda yang ketahui tentang santet itu memang benar adanya santet atau tidak? Saya itu nyata. Dalam dunia kami itu nyata. Itu sudah sangat lama. Perihal sihir atau santet itu. Ya memang sama. Sihir sama. Ya sama. Memang awalnya itu diturunkan oleh malaikat Harut Marut. Oh, sejarah itu ada. Kedua malaikat itu. Itu nyata. Malaikat itu yang menurunkan. Lalu disalahgunakan oleh manusia itu sendiri. Dengan niat mereka ingin membunuh, ingin menguasai daripada banyak golongan, banyak musuh. Akhirnya turun temurun menjadi santet. Itu sihir awal mulanya dari malaikat Harut Marut. Anda kok mengenal malaikat itu, Mbak? Yang mengenal kan saya. Memang itu awal mulanya, awal asal muasal daripada sihir yang diturunkan di muka bumi ini. Dan sekarang dua sosok itu disiksa, digantung di salah satu tempat. Ini usia Anda berapa, Mbak? Saya cukup lama. Saya sudah sangat lama. Ribuan tahun. Ini maaf, ini kalau Anda keluar dari jasad ini, kalau jumlahnya besar bisa wujud atau tidak? Ya, saya sangat besar. Wujudnya seperti apa Anda? Anda tidak akan mengetahui bila saya mewujudkannya. Ya makanya saya tanya. Saya kan tidak bisa melihat, makanya saya bisa berubah menjadi api. Bisa? Bisa. Seperti besar. Tidak beraturan. Yang Anda ketahui tentang santet sendiri itu sistemnya bagaimana, Mbah? Kok ada orang kena santet dan sebagainya kan gitu? Ya itu dalam dunia kami adalah pasukan saya. Yang masuk ke dalam jasa seseorang. Kok bisa masuk? Karena kan apa ini? Setiap manusia itu ada celah-celahnya. Pori-porinya. Saya bisa memasuki dari semua lubang itu, lubang manusia itu. Saya merusak daripada tubuh manusia itu perlahan demi perlahan dengan seharusnya pasukannya sangat banyak. Tidak hanya seribuan, harusnya sangat banyak miliaran. Baru kami bisa bekerja untuk menyakiti manusia itu. Itu memang yang mengirim. Itu kan benar adanya santet ya? Ya. Dari golongan Anda. Ada dari siluman, dari dulu dari jin juga Anda ya? Ya, saya mulai digunakan gencar-gencarnya sejak zaman para nabi. Loh, Anda sejak nabi sudah ada? Sudah ada. Sudah ada. Berarti Anda digunakan itu maksudnya digunakan sebagai apa? Dulu saya digunakan untuk memusuhi musuh-musuh Islam itu sendiri. Memusuhi Islam sendiri. Saya ada sejak Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, alaihissalam. Ya, saya sudah sangat lama. Dikembangkan oleh manusia itu sendiri. Ini banyak ritual. Manusia itu ingin kesaktian. Dan dipopulerkan oleh salah satu pejuang di Nusantara ini. Siapa? Beliau namanya adalah Pati Gajah Mada.
Beliau Patih Gajah Mada. Ya, awalnya mulanya itu beliau Patih Gajah Mada dengan pasukannya. Pada zaman beliau Ya, itu Raja maksudnya Majapahit mulai Anda digunakan digunakan. lagi. Ya, awal mulanya di saat prajurit itu Itu untuk apa dulu sama beliau Patih Gajah Mada? dulu ingin mengirimkan dengan beberapa makanan secara instan dari jarak jauh. Hmm. Dengan makanan itu untuk masuk kepada seluruh prajurit-prajuritnya untuk berjuang menaklukkan semua kerajaan-kerajaan. Tapi sebelum itu, jauh sebelum itu, saya sudah ada digunakan oleh sejak di bawah kepemerintahan Nabi Sulaiman. Sebentar. Itu Anda kan bilang digunakan sama beliau Patih Gajah Mada. Ya. Itu beliau dulu kalau mengirimkan makanan. Iya, kalau menyuruh lewat ritual atau lewat pasukannya itu. Tidak banyak ritual, dia hanya menyuruhnya saja. Ketika dia bertapa, melihat prajuritnya yang kocar kacir, kelaparan, lalu ya dikirimkanlah sesajen itu. Ada beberapa sesajen dan makanan itu dikirimkan dengan jarak jauh kepada prajuritnya itu. Bentar, masih bingung saya. Itu kan Anda yang dikerjakan sama beliau Patih Gajah Mada. Ya. Waktu memanggil Anda sendiri, beliaunya pakai apa itu dulu? Prajuritnya. Prajuritnya yang manggil? Ya, dipanggil oleh prajuritnya dengan utusannya. Dia mengirimkan beberapa bangsa jin untuk mengirimkan beberapa makanan itu. Di saat kocar kacirnya, prajuritnya yang jauh itu, di seberang lautan, di seberang pulau, dan ada beberapa yang mengalami kesakitan karena kelaparan, maka Gajah Mada sendiri ingin mengirimkan makanan itu dengan secara gaib, digaibkan menjadi nyata ketika dirasakannya itu. Saya mampu menjadi lebih kecil, sekecil-kecilnya, dan saya mampu mewujudkan, menggaibkan daripada benda-benda yang seharusnya kami gaibkan, hanya beberapa. Digaibkan itu ditutupi atau dihilangkan atau gimana, Mbak? Kalau mengirim makanan Anda masuk dalam dunia kami, dunia saya. Oh, bisa? Bisa digaibkan namanya. Misal pedang Anda bawa bisa hilang? Bisa dalam dunia saya, masuk dalam ke dimensi saya. Seperti itu. Dan makanan itu sendiri Anda kirim, terus gimana itu? Atas permintaan Prabu Gajah Mada. Gajah Mada. Itu siapa makanan itu? Makanan-makanan yang ia peroleh dari hutan itu. Ia kirimkan oleh prajuritnya ke prajurit-prajuritnya yang sangat banyak itu. Di saat itulah mulai gencar-gencar, mulai digunakan dengan permusuhan, karena ada banyak juga setelah Patih Gajah Mada menggunakan, menyelewengkan keilmuan itu dengan bawahan-bawahannya dan juga dari prajurit-prajuritnya itu, prajuritnya yang gaib itu disalahgunakan di saat itulah. Itu di dalam sejarah juga saya pernah membaca itu, kalau nggak salah itu beliau sempat meracun lawan tandingnya, pernah ya? Iya, seperti itu. Itu diracun atau diapakan itu? Atau memang itu juga santet dulunya aslinya? Iya, seperti itu. Dulunya awalnya diturunkan langsung oleh malaikat itu sendiri, dan ada yang masuk untuk membisiki seperti golongan iblis seperti saya. Untuk bisa membunuh atau menyakiti orang lain dari jarak jauh, seperti menawan sukma itu dalam dunia saya.
saya siksa seperti itu. Itu dikatakan santet itu seperti itu, mengambil sukmanya secara langsung dalam dunia saya siksa dalam dunia saya siksa itu. Tahu-tahunya orangnya sakit, Ya, gitu. itu yang paling Gitu. menakutkan bagi manusia, karena sukmanya saya bawa, saya siksa di dunia saya, masuk alam sukma. Berarti mulai peradaban zamannya Gajah Mada itu mulai aktif lagi, Anda digunakan lagi. Iya. Tapi memang yang dalam cerita itu benar atau tidak, Bah, yang sempat meracun tentara tandingnya itu? Iya, itu Ada nyata. itu. Itu yang ditugaskan Anda atau yang lain? Bukan saya, yang lainnya. Itu ngirimnya gimana, Bah, racun itu? Awal mulanya dibawa dengan beberapa prajuritnya atau yang dipercaya itu. Dengan ritual, ada salah satu muridnya, Prabu Gajah Mada, yang mampu seperti membawakan santet itu, diturunkan dengan diracunnya itu, dimasukkan kepada musuh-musuhnya itu, dan beberapa penyakit. Ya. Dan akhirnya tumbang. Untuk beliaunya sendiri, Gajah Mada itu bisa melihat Anda atau tidak? Bisa. Bisa. Kalau berdialog sama Anda lewat mediumisasi ini kayak gini, enggak? Iya, secara langsung. Dijasadkan maksudnya kayak gini, kayak saya. Ya, masih gaib, tetapi Prabu Gajah Mada bisa melihat hal-hal yang gaib. Oh, bisa beliau? Bisa. Pasukannya sangat banyak sekali. Pasukan dari prajuritnya maupun pasukan dari dunia gaib, dari bangsa saya. Ditaklukkannya beberapa yang fasik seperti saya. Dan ini saya juga, ini lagi viral atau lagi ramai di dunia nyata, di dunia manusia itu. Ini sebagian manusia itu kok kelihatannya mempan, maksudnya kuat, atau memang orangnya itu kuat atau punya perisai tersendiri atau bagaimana, Mbak? Kok tidak bisa disantet? Nah, katanya kan gitu. Sebenarnya bisa, sudah masuk. Oh, sudah masuk? Sudah masuk. Tapi orangnya tidak apa-apa yang ada di YouTube itu? Iya, sebenarnya jumlahnya yang memasuk itu sedikit sekali. Pasukannya harusnya sangat banyak sekali. Kok gak bisa masuk banyak dikarenakan apa, Mbak? Karena pasukannya baru sedikit. Memang ada secara langsung. Pusaka itu gaib, ditancapkan langsung ke dalam sukmanya itu bisa. Tapi ada beberapa golongan dukun yang belum mampu mempunyai ilmu seperti itu, belum mumpuni istilahnya, belum mampu. Itu hadiahnya besar loh. Itu langsung ilmunya dari iblis. Yang bisa nyantet itu. Ya, ilmunya dari iblis. Ya, itu kan banyak yang sudah katanya mengancam lewat WA, apa itu langsung di inbox dan lain sebagainya. Tapi belum wujud. Prosesnya berapa lama, Mbak? Ya, tergantung orangnya sendiri. Tergantung dari ketakutannya. Iya, sekali ada ketakutan, maka mudah sekali. Maka otomatis energi itu semakin kuat. Yang dibutuhkan adalah ketakutan itu sendiri. Atau mungkin di dalam tubuhnya ada sesuatu yang lebih kuat atau? Iya, itu juga ada. Apa itu? Lebih kuat. Tamengnya di dalam lebih kuat. Golongan iblisnya lebih kuat. Oh, yang di YouTube itu? Ya, orang kesombongannya sudah mencapai langit. Oh, orangnya katanya tidak sombong itu. Kelihatan membuktikan saja. Kelihatan. Tapi siapa tahu hatinya itu ada kesombongan. Menantang itu sama saja dengan kesombongan. Oh, gitu. Otomatis dalam tubuhnya itu. Jadi merasa banyak lebih, sekali. Merasa lebih gitu. Golongan bertanduk seperti saya. Atau memang Anda kalah sakti sama orangnya? Iya. Hanya yang seperti itu.
yang dikirimkan kodamnya itu hanya yang masih di bawahnya itu kesaktiannya, makanya mental tidak mampu untuk masuk. Padahal orang-orang itu yang dipelajari kan secara apa ya, ilmiah saja gitu, yang bisa dilogika, yang logis-logis saja. Kesombongan lah yang membentengi dirinya sebenarnya, ya hanya menipu dengan salah satu yang terkuat di dalam tubuhnya itu. Oh, jadi di dalam tubuhnya ada sesuatu yang lebih kuat daripada Ya, dia memperpanjang di dalam ya. tubuhnya. Golongan iblis sangat banyak sekali. Oh ya Mbah, itu kan ada yang disinggung dengan wujud-wujud jin seperti ini. Sebetulnya itu kalau Anda sendiri itu wujudnya seperti apa, Mbah? Saya bisa berwujud seperti api. Saya bisa berwujud seperti besar. Tapi di dalam pandangan manusia saya bisa wujud seperti api. Bisa, Anda? Bisa. Ini saya kan dari api. Mulai dari zaman Kanjeng Nabi Sulaiman sampai sekarang itu, Anda sudah digunakan santet itu berapa kali, Mbah? Atau sudah membunuh berapa? Banyak sekali. Sudah ribuan. Ribuan nyawa? Ribuan nyawa. Oh, itu dari tentara-tentara dulu ya, prajurit dulu ya? Iya. Sama beliau Gajah Mada yang banyak. Makanya ditaklukkan oleh Nabi Sulaiman. Tidak lagi digunakan ilmuwan seperti itu lagi. Karena takluk dengan Nabi. Sebenarnya itu para iblis, para jin itu bisa sudah mendapatkan ilmunya. Itu memang kalau setiap misal saja lah, dukun yang ada seseorang jebret itu yang datang itu banyak dari golongan jin atau silumannya itu memang banyak sekali, atau satu jin atau gimana, Pak, yang dikirim pasukannya dari dukunnya itu. Apabila hanya satu dua, hanya ribuan, belum mengefek pada manusia itu sendiri. Ribuan jin belum ya, harus banyak sekali. Dan menggunakan pusaka-pusaka yang mampu untuk digaibkan, untuk menancapkan dalam sukmanya itu. Harus banyak sekali. Ini banyak yang menantang kan, misal ada yang jarum keluar atau paku keluar, digaibkan masuk dalam jasadnya terus keluar wujud beda, malah seneng katanya kan gitu. Kesombongannya sudah mencapai langit, otomatis ya dalam tubuhnya itu tidak mau alas tunduk. Ketika pasukan yang di bawahnya daripada yang bertanduk itu dia keluar belum berani, ya otomatis sama saja perang dengan yang di dalam tubuhnya yang kuat itu, yang bertanduk itu. Seperti itu prosesnya. Tetap bisa disantet, Mbak? Tetap bisa. Cuma ini sudah masuk, cuma tidak banyak gitu ya. Iya. Itu yang masuk yang tubuh-tubuh. Ini saya bayangkan, mungkin Anda tahu kan, ada 2 orang ini saya bayangkan. Di sini yang sakit sama di sini. Di sini sama yang di sini. Ya. Yang nanti akan jadi sakit ya. Ya. Jadi di kepala sama dada. Ya. Cuma sekarang belum. Ini orangnya ya, sempat kemarin ada yang sakit juga sih. Tapi tidak tahu medisnya apa itu. Kalau menurut dokter sakitnya. Saya mampu untuk masuk di beberapa dimensi seperti manusia itu mudah sekali bagi saya. Ya ini saja Anda bisa bicara dengan saya, ini masuk dalam jasad berapa itu banyak dari golongan jinnya? Sebenarnya saya cukup ribuan, tapi anak buah saya itu sampai miliaran. Ini miliaran totalnya yang masuk dalam jasad ini? Hanya ribuan saja. Hanya ribuan. Anak buah saya masih di sana, di tempat asalnya. Karena saya entah kenapa ada yang memasukkan saya ke sini. Ya saya bersama teman-teman saya. Hanya diizinkan saja yang masuk kepada tubuh siapa ini. Kalau gini kan bisa berdialog dengan Anda. Soalnya saya tidak bisa melihat juga Anda wujudnya bagaimana, jin itu bagaimana kan saya tidak bisa melihat. Kalau saya banyak bulunya. Banyak bulunya, punya bulu. Panjang-panjang.
Muka saya hampir tertutup dengan bulu yang sangat panjang itu. Oh, kalau wujud seperti itu, kalau Ya. bisa wujud. Saya mempunyai taring yang sangat panjang. Sangat panjang sekali taring saya. Itu setiap misal Anda membawa tombak, berapa tombak, Mbah, untuk menyerang manusia, misal santet saya dikirim sama bosnya, Anda ngirim tombak itu. Saya hanya bisa beberapa saja. Tidak mampu. Yang mampu itu pasukan saya membawa banyak. Setiap golongan saya beberapa itu mampu untuk membawa ratusan, bahkan bisa ribuan pusaka-pusaka itu. Tapi ada ya manusia yang memang dikirimi santet banyak, itu ada enggak? Ada. Tapi beliaunya tidak apa-apa, orangnya maksudnya ada? Ada. Saya pernah mencoba, ada yang menurut saya untuk menyakiti, yaitu beliau sang pemimpin akhir zaman. Tapi saya tidak mau. Saya tunduk dengan beliau. Saya tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena beliau adalah raja yang diraja. Saya tunduk patuh padanya raja yang diraja. Apabila saya mencoba masuk, ada pasukan beliau yang menjaganya itu, saya tidak berani. Beliau sendiri dulu pun saya tidak berani, karena beliau adalah raja yang diraja. Saya disuruh untuk pergi, untuk kembali kepada dukun. Yang menyuruh dulu siapa? Anda? Juraganya sekarang Anda? Maka saya tidak bisa memberitahukan. Itu rahasia saya. Masih orang Jawa Timur atau enggak? Iya, masih. Oh, masih orang Jawa Timur. Masih orang sekitar sini. Ya. Sampai sekarang Anda masih ikut? Masih. Oh, masih ikut. Saya dipelihara sampai saat ini. Dikasih makan. Dengan darah, dengan bayi, dengan janin. Ya. Harus menyetorkan ke saya. Kalau biasanya kalau orang yang pesan sama bosnya Anda yang dikirim, itu Anda? Itu anak buah saya. Oh, anak buah Anda? Tergantung permintaan itu sendiri. Biasanya dibuat sakit apa, Pak? Biasanya kalau jadi medis itu sakit apa biasanya? Efeknya sampai sakit apa? Bisa sampai gila. Bisa sampai terputus urat nadinya. Bisa sampai dari saluran pencernaan itu hancur. Seperti itu. Kok sampai bisa seperti medis, maksudnya sampai kan Anda kan gaib. Itu juga membawa pedang digaibkan atau yang lain? Saya yang memutuskan nadi-nadinya, saluran pencernaan itu sendiri. Pakai apa itu kalau memutuskan? Ilmuannya saya bawa itu beserta pasukan saya. Bukan senjata yang digaibkan, bukan? Bukan, itu memang saya bisa. Tapi jika saya mampu untuk dengan keilmuan saya, cukup dengan keilmuan saya. Jika permintaan orang itu ingin di dalamnya ada sesuatu benda, saya bisa membawakan. Tergantung permintaan. Oh, jadi beda ya sama beliau yang di sana tidak apa-apa, sama orang yang di YouTube itu yang gemar-gemar menantang dukun dan lain sebagainya itu. Ya, sayembara itu, menantang-nantang itu. Jadi di dalam jasadnya beda. Kalau Anda melihat sudah banyak yang bertanduk itu. Oh, yang menantang itu banyak yang tanduknya. Iya, otomatis tidak berani. Dia berhadapan langsung dengan para iblis-iblis itu. Yang tanduknya sangat banyak sekali. Lebih kuat sana daripada Anda. Iya. Oh, gitu ceritanya. Ya, paham. Jadi juga ada sesuatu di dalam tubuhnya. Mbah, terima kasih. Iya. Semoga nanti dialog ini banyak saudara-saudara saya yang mendengarkan. Silakan Anda kembali keluar dari jasad, jangan bawa satu. Saya harus membawa ini. Oh, nanti kalau membawa urusannya panjang, Mbah. Paling tidak saya mempunyai untuk saya makan. Bisa Anda? Ya. Dilihat dulu tubuhnya. Assalamualaikum. Aktif dilihat. Itu
Nah, Anda kan bisa nyantet, ya, Anda kan bisa nyantet. Jadi dalam tubuhnya santet saja tidak apa-apa, bisa Anda. Saya perlu santingan yang di dalam ini. Iya, nanti jalurnya kan ada kan, lihat ke atas kalau bisa. Hah? Saya mau disiksa sepertinya. Silakan saya. Saya memanggil Anda kan cuma mau dialog, ingin dialog gimana kinerjanya santet supaya saudara-saudara lebih tambah pengetahuan gitu. Soalnya marah ini dibicarakan santet itu ceritanya ya. Jadi silakan keluar dari jasad perlahan, jangan bawa satupun yang ada di jasad. Saya diikat di sini. Oh, diikat. Ya ikut saya saja. Jadi berikutnya beliau. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup. Tidak bisa melihat ke sini. Seluruh perjanjiannya diputus dengan semuanya dengan bersama putus. Allah seluruh bisa sama kali bisa hancur. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembalikan itu. Apa diterima ya? Diterima saja. Allah. Sallallahu Panas sekali. Sallallahu alaihi Muhammad. Islam secara kafah dengan izin sang yang nur cahaya nirwana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu masukkan sampai lapisan terdalam. Diterima saja, kalau tidak diterima kan semakin tersiksa Anda. Saya tersiksa di sini. Iya, tidak apa-apa. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Terus sampai kelas. Maksudnya apa ini? Tidak apa-apa. Enak sendiri diterima sampai kelas. Pasal nanti saya tidak bisa kembali kepada tunjungan saya yang memberi makan saya yang paling enak itu. Saya tidak lagi bisa memakan janin-janin yang saya makan. Tidak enak nanti itu enak makanan saya. Nanti diganti yang lebih enak, lebih dingin, lebih nikmat. Imannya Sallallahu alaihi wasallam semakin menyala, semua titik-titik sakit, panas sekali. Bagi menyambung ke Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi semakin dalam terus. Allah, saya minta wujud yang kembali dengan izin sang yang berjaya, wujud yang sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. Gimana rasanya? Masih setengah, masih belum seluruhnya. Suara saya ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya belum mampu. Bisa. Saya belum mampu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya belum mampu mengucapkannya. Kenapa? Bisa sambil yang menghalangi hancur semua menuju dosa yang berjatuh, hancur semua. Bisa jadi bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Masih sama.
Sallallahu alaihi Wujud saya belum berubah. wasallam. Ya nanti tobat lah. Tobat itu amaliyahnya ada di dada, bisa membaca atau belum? Tapi menyala. Ya ini sudah ada. Nanti ada yang menuntun. Sudah ada kitabnya. Nanti itu ada amaliyah tobatnya. Ada yang menuntun nantinya. Nanti jadi pasukan tangguhnya beliau juga Anda berjuang di akhir zaman ini. Nggak usah ikut nyandat lagi. Gimana dengan teman-teman saya di sini? Tidak apa-apa, nanti ada yang mengislamkan juga. Itu kan masih anak buahnya Anda semuanya toh. Nah, nanti dipimpin Anda. Nanti ada yang menuntun untuk makan, senjata semua ada yang ngajari. Jadi semua keilmuan secara syariat. Lebih nyaman? Ya sedikit lebih nyaman. Alhamdulillah. Tapi tubuh saya masih panas. Tidak apa-apa, itu kan masih banyak kesalahan Anda yang tebus nantinya. Ya, tubuh saya panas. Panas sekali. Salawat bareng saya ditirukan. Sallallahu ala Muhammad. Salawala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Salawala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Salawala Nabi Muhammad. telah salawat masuk. Sallallahu ala Muhammad. Salawala Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Lebih dingin, lebih sejuk. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Saya belum mampu untuk berubah, entah kenapa. Kenapa? Tidak mampu. Saya sudah muslim memang, tapi tubuh saya masih sama. Tidak apa-apa, nanti sudah waktunya berubah sendiri. Yang penting amaliyah nanti itu dijalankan, ada yang menuntun, ada yang memimpin. Iya. Ini Anda punya nama tadi? Belum punya nama. Belum punya, nanti dikasih nama. Ada yang ngasih nama. Iya. Nah, terima kasih. Anda sekarang lanjutkan untuk perjalanan keluar dari jasad bersama saudara-saudara Anda, diajak semuanya perlahan, jangan bawa satu apapun yang ada di jasad. Sekarang sudah Islam. Ya, saya pamit. Ya silakan, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Panas banget panas banget. Salawat dulu. Alhamdulillah, diberikan salah satu sosok siluman dari jin tadi. Awal termasuk tadi dari zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu digunakan lagi. Ternyata dulu sudah ada sihir atau santet sama ternyata. Jadi kinerjanya tadi ada yang punya kemampuan benda itu dari wujud digaibkan, dibawa ke dimensinya dia jadi gaib, kirim kayak gitu. Ada ilmuannya juga berbeda-beda juga, dan banyak lah tadi di juga informasi tadi dari geologi saya sama kayak tadi harus bermanfaat. Dan yang menantang tadi kenapa kok tidak bisa disandat dan lain sebagainya, sebetulnya itu bisa disandat katanya, itu sudah masuk tapi tidak bisa banyak karena di dalam tubuhnya ada yang lebih kuat, katanya punya tanduk karena apa ya, merasa gitu ya. Seperti itulah, pastinya bisa disandat ya, tiap orang pasti bisa sandat kalau jin yang masuk itu. Nah, seperti itu. Saya kira punya perisai apa kalau tidak bisa disandat. Saya itu nyatanya kemarin juga pernah sakit kok dengan tanya-tanya.
itu semakin banyak dari golongan jin masuk di tubuh kita, tadi dimakan sukmanya, roh sukmanya dimakan atau disiksa, ya tadinya sehat, akhirnya semakin lemah dan sakit-sakit, dan bisa berujung sampai kematian seperti itu. Itu terlalu apa ya, kalau menurut saya apa maksudnya semakin banyak itu apa ini? penuh tubuhnya penuh dengan jin. Karena setelah jasad manusia kelemahannya di ya dukun juga. Ya istilahnya apa ya, ya seperti itulah. Ya semoga bermanfaat lah informasi tadi. Jangan dipercaya 100%, ini hanya mediumisasi. Ambil sisi positifnya saja untuk edukasi kita bersama bahwa ternyata santet itu memang benar adanya. Tidak main-main. Cara membuktikan gimana ya nanti dibuktikan. Sebetulnya itu orang tahu benarnya itu setelah meninggal. Ya benar ya. Iya. Ya, itu santet benar atau tidak nanti setelah meninggal. Tidak usah repot-repot buktikan baru tidak terbukti di dunia ini. Tenang saja, nanti akan dibuktikan. Cukup sekian. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mata.